Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Melvin Nurul Amirullah dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111025. Yang pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi nu'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajah khali karim wa debi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tetap berlimpah. Semoga salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita, suri teladan umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlupa kepada para sahabatnya, para tabiin, dan semoga sampailah pada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Teman-teman yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato mengenai dampak media sosial The Mushroom Muslimin Rahimakumullah. Perkembangan media sosial Indonesia sudah seperti nasi yang menjadi kebutuhan pokok. Menurut data yang dipublikasikan oleh perusahaan asal Inggris pada Januari 2020 mengungkapkan bahwa 175 penduduk Indonesia telah menggunakan internet dan diantaranya telah menggunakan media sosial dari total 272 penduduk Indonesia secara keseluruhnya. Artinya, jika dipresentasikan ada sekitar 59% penduduk Indonesia yang aktif menggunakan media sosial. Dari penggunaan media sosial tersebut, YouTube menjadi salah satu faktor yang paling banyak diakses di Indonesia dengan presentasi sekitar 88%. Diikuti WhatsApp 80%, Facebook 80%, Instagram 79%, Twitter 50%, dan lain-lainnya adalah 50%. Hal tersebut membuktikan bahwa media sosial bukanlah hal yang rahasia lagi, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan Tanpa media sosial, kita tidak tahu kehidupan maupun peristiwa yang terjadi di luar sana. Yang pasti yang namanya media sosial adalah tempat di mana kita dapat menuliskan atau mengunggah sesuatu yang nantinya dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain. Hal tersebut hukumnya mudah tergantung ya dari cara kita menyikapinya. Seperti halnya bermain game, bermain pun bisa diperbolehkan, bisa diharamkan juga. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Piqulawi Watsaro yang ada 7 hal menyebabkan sesuatu yang mudah menjadi haram. Apa saja itu? Yang pertama, mengandung unsur berbahaya. Yang kedua, menampilkan aurat di depan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mengandung unsur sihir. Yang keempat, menyakiti binatang. Yang kelima, mengandung unsur judi. Yang keenam, menghina dan melecehkan atau kelompok lain. Yang ketujuh, melakukan secara berlebihan. Nah, yang ketujuh ini sangat sering dilakukan, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kecanduan dan pada akhirnya membuat kita lupa akan ibadah, juga berjasa media. Lupa akan ibadah, begitu juga berjasa media kecil, kita menggunakannya dalam hal kebaikan, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dan ini apabila kita menggunakan dalam hal keburukan, maka itu dilarang dan bisa jadi diharapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara mengenai dampak, tentunya kita berbicara mengenai efek atau akibat yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dalam bersosial media. Dampak positifnya diantaranya adalah memudahkan kita untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu agama. Sedikit konten kreator di media sosial menguat konten dakwah ataupun konten edukasi. Yang kedua, mempermudah kita untuk bersilaturahmi dengan banyak orang. Di balik dampak positif yang dapat kita lakukan, terdapat dampak negatifnya juga loh yang perlu diperhatikan. Dan diantaranya adalah yang pertama, peluang bagi seseorang untuk bermaksiat dengan mudah. Yang kedua, menyebarkan berita hoax. Yang ketiga, membuat waktu kita terbuang sia-sia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, karena kesalahan datangnya pada diri saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.